Halo Otomadia, kini Gaspol hadir untuk mengulas berita tentang dunia MotoGP. Simak baik-baik. Jangan lupa like, tinggalkan komentar kalian, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Alex Marquez akui terkejut saat pertama kali jajal motor Ducati. Sebuah kejutan tak terduga datang dari adik Marc Marquez, Alex Marquez. Pihaknya merasakan kejutan saat pertama kali jajal motor Ducati. Namun pembalap anyar kreasi di Ducati itu merasakan hal yang positif. Sejak berkarir di dunia balap motor mulai 2012, Alex Marquez belum pernah mengendarai motor Ducati. Dia menggunakan motor Honda dan KTM di Moto3 pada 2012 hingga 2014. Masuk ke Moto2 pada 2015 hingga 2019, dia setia dengan motor tim Kalex. Sampai akhirnya merengkuh juara pada 2019 dan promosi ke MotoGP setahun berikutnya. Pada 2020 hingga 2022, adik dari Marc Marquez itu selalu menikmati motor RC213V bersama Honda. Sayangnya, dia gagal menunjukkan kapabilitasnya dan lebih sering tertutupi oleh kegemilangan sang kakak. Alex menjalani debut untuk 2 tahun ke depan bersama Ducati pada tes pasca musim Valencia awal November lalu. Dia menceritakan perasaannya yang positif selama mengaspal beberapa putaran di atas motor barunya tersebut. Dikutip laman Paddock GP, Alex mengakui tes pertama di Valencia adalah hal yang aneh. Pihaknya memiliki sepeda motor yang sama selama 3 tahun dan posisinya sangat berbeda. Pada kesempatan yang sama, Alex mengungkap bahwa merasakan pengembangan yang luar biasa bersama Ducati. Itu bahkan tak pernah dia dapatkan di Honda sebelumnya. Alex akan bekerja sama dengan Fabio Di Giannantonio di Gresini Ducati pada MotoGP 2023. Kontraknya sendiri di sana akan berlaku hingga 2024. Sukses besar di MotoGP 2022 ini target Ducati musim depan. General Manager Ducati Corse Gigi Dall'Igna membeberkan target timnya di MotoGP 2023. Target tinggi pun dipasang karena Ducati sukses besar di MotoGP 2022. Seperti diketahui, Ducati mampu mengantar Francesco Bagnaia meraih gelar juara MotoGP 2022. Selain itu, Ducati juga sukses menyabet gelar kampiun konstruktor pada MotoGP 2022. Pencapaian ini terasa manis lantaran Bagnaia menjadi pembalap asal Italia yang juara bersama motor Italia di era modern. Sebelumnya, Giacomo Agostini dan MV Agusta yang berhasil mencapai raihan itu pada 1972. Tentu saja, pencapaian ini terasa sangat manis bagi Dall'Igna. Pria berusia 56 tahun itu mengatakan sangat puas dengan pencapaian timnya musim ini. Tak ragu, Dall'Igna siap melanjutkan kejayaan Ducati pada musim selanjutnya. Sementara itu, saat ini para pembalap termasuk Bagnaia tengah mempersiapkan diri sebelum MotoGP 2023. Mereka akan menjalani tes pramusim di sirkuit Sepang Malaysia pada 5 hingga 12 Februari dan sirkuit Algarve Portugal pada 11 hingga 12 Maret 2022. Tapi di sisi lain, CEO Ducati Motor Holding Claudio Domenicali menyatakan bahwa citra pihaknya sempat mengalami kerusakan usai gagal membantu Rossi menjuarai MotoGP pada 2011 dan 2012 lalu. Ia menyatakan bahwa kegagalan mereka tersebut adalah tamparan besar, apalagi Valentino Rossi adalah 9 kali juara dunia. Rossi menerima rayuan Ducati setelah ngambek pada Yamaha karena ditandemkan dengan Jorge Lorenzo, rider yang ia anggap sama kuat dengannya selama 3 musim. Redaktor ingin menjadi rider nomor 1 di Yamaha, tetapi pabrikan Garbutala yakin Lorenzo yang kala itu berstatus rider muda cocok untuk masa depan mereka. Rossi pun memboyong seluruh krunya dari Yamaha ke Ducati, termasuk sang kru chef legendaris Jeremy Burgess. Berkolaborasi dengan General Manager Ducati Corse saat itu, Filippo Preziosi, Rossi dan Burgess yakin bisa membuat Ducati tangguh seperti yang mereka lakukan pada Yamaha usai berpisah dari Honda. Sayang, kombinasi Rossi Ducati justru tak sesuai harapan. Mereka hanya mampu meraih 3 podium dalam kurun 2 musim, bahkan paceklik kemenangan. Akhirnya, kedua belah pihak memutuskan berpisah pada akhir 2012, di mana Rossi memilih kembali ke Yamaha dan Ducati memilih menggait Andrea Dovizioso. Tetapi di tahun depan ini akan bekerja semaksimal mungkin untuk kembali meraih juara dunia. Jorge Lorenzo bocorkan alasan Marc Marquez membenci Valentino Rossi. Legenda MotoGP Jorge Lorenzo bocorkan alasan Marc Marquez membenci Valentino Rossi. Hubungan buruk di antara kedua pembalap tersebut telah memadaskan MotoGP selama bertahun-tahun. Marc Marquez dan Valentino Rossi termasuk sebagai para pembalap MotoGP terbaik sepanjang masa, di mana keduanya terpaut usia cukup jauh, yaitu hingga 14 tahun. Namun demikian, perbedaan usia tidak membatasi keduanya untuk bersaing.
The Baby Alien julukan untuk Marc Marquez diketahui pernah menjadi fans Valentino Rossi. Hal itu terjadi sebelum dia masuk ke kelas MotoGP pada 2013 silam. Namun setelah Marquez di MotoGP, rasa mengidolai tersebut nyatanya berubah menjadi benci. Di sini Jorge Lorenzo memperhatikan secara langsung bagaimana hal itu bisa berubah. Dalam sebuah serial dokumenter di DAZN dilansir dari Tutto Motori, Lorenzo mengaku hanya ada garis pemisah yang sangat tipis antara benci dan cinta. Itulah yang membuatnya mustahil berteman dengan rival. Salah satu penyebabnya Marquez membenci Rossi terjadi di MotoGP Argentina 2015. Di sana Marc Marquez berpikir itu merupakan kesalahan Vale. Mereka memiliki hubungan baik saat itu dan menurut saya Marc Marquez merasa terganggu setelah Vale tidak menghampirinya untuk menanyakan keadaannya usai terjatuh. Tutur Lorenzo. Pada balapan di Argentina dalam MotoGP 2015, The Baby Alien terjatuh di putaran terakhir karena disenggol Rossi. Kebencian yang muncul pada hari itu kemudian memuncak di sirkuit Sepang pada MotoGP Malaysia 2015, di mana Rossi pernah menjabat tangan Marquez ketika keduanya sama-sama masuk ke podium beberapa musim kemudian. Kendati begitu, hubungan di antara mereka selalu dingin hingga kini. Bahkan Marquez pernah mengatakan bahwa dia tidak lagi peduli kepada Valentino Rossi. Sang pembalap berusia 29 tahun itu mengaku tidak pernah menghubungi The Doctor, julukan untuk Valentino Rossi usai pensiun pada MotoGP 2021. Termasuk Francesco Bagnaia, Valentino Rossi undang 8 pembalap MotoGP di ajang 100 km. Ya, termasuk Francesco Bagnaia, Valentino Rossi undang 8 pembalap MotoGP dalam ajang 100 km of Champions 2022, di mana total ada 39 pembalap yang diundang untuk ajang balap milik legenda MotoGP berjuluk The Doctor tersebut. 100 km of Champions adalah ajang balap yang digelar secara reguler oleh Valentino Rossi di kampung halamannya Tavulia, Italia. Dia bisa mengundang pembalap dari berbagai ajang balap motor termasuk Superbike dan juga MotoGP. Legenda balap Italia itu pun telah mengumumkan siapa saja peserta dari 100 km of Champions tahun ini lewat Instagramnya, yakni @valeyellow46 pada Rabu kemarin. Sejumlah muridnya yang mentas di MotoGP turut serta meramaikannya, yakni Franco Morbidelli, Luca Marini, Francesco Bagnaia, dan juga Marco Bezzecchi. Selain itu ada 4 pembalap MotoGP lainnya yang ikut serta, yaitu Jorge Martin, Alex Rins, dan Fabio Di Giannantonio. Tidak lupa legenda berusia 43 tahun itu juga turut mengundang para rider ex MotoGP seperti Andrea Dovizioso, Danilo Petrucci, Tito Rabat, dan Mattia Passini. Kemudian Rossi juga mengundang 2 rider Superbike yaitu Axel Bassani dan juga Michel Ruben Rinaldi. Lalu ada pula juara Moto3 2021 yang menjadi Rookie of the Year Moto2 2022, Pedro Acosta. Para pembalap tersebut dan masih banyak nama lainnya yang tidak disebutkan akan berlomba di Motorans Valentino Rossi di Tavuila. Rencananya edisi ke-7 kompetisi tahunan tersebut itu akan digelar pada pekan ini, tepatnya pada 25 hingga 26 November 2022. Pada hari pertama, para pembalap akan berkompetisi dengan sistem eliminasi yang disebut dengan Americana. Kemudian mereka akan menjalani sesi kualifikasi untuk menentukan grid pada balapan utama keesokan harinya. Selanjutnya pada hari kedua mereka akan bersaing dalam balapan duo yang dibagi menjadi 50 lap, di mana setiap tim berisikan 2 pembalap yang akan bergantian melaju setiap 5 lapnya. Sebelumnya, pada edisi 2021 dan 2019, Rossi dan Marini sukses menjadi juara. Sedangkan pada 2018, 2017, dan 2016 dimenangkan oleh Rossi, Morbidelli, Passini, dan Rossi Marini.